Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar induksi matematika. Materi ini adalah materi wajib di kelas 12 semester 1. Kompetensi dasarnya menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Yang kedua, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik dapat memilih dan menerapkan aturan konsep induksi matematika. Kemudian, peserta didik mampu membuktikan induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Materi induksi matematika ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, induksi matematika terhadap deret bilangan, yang kedua, induksi matematika terhadap keterbagian, dan yang ketiga, induksi matematika terhadap ketaksamaan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu induksi matematika terhadap deret bilangan. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Barkah memiliki banyak kantong berisi kelereng. Masing-masing kantong berisi jumlah kelereng yang berbeda dan jumlahnya merupakan bilangan ganjil. Teman Barkah yang bernama Ilyas mengatakan bahwa jumlah seluruh kelereng Barkah memiliki jumlah yang sesuai dengan rumus n pangkat 2 untuk n jumlah kantong. Nah, Barkah tidak membenarkan ataupun menyalahkan perumusan yang dinyatakan Ilyas, namun ia tetap tidak dapat menghitungnya secara manual satu persatu karena jumlah kelerengnya sangat banyak. Pertanyaannya, apakah rumus yang dinyatakan Ilyas dapat dipercaya kebenarannya? Nah, agar Barkah dapat mempercayai rumus yang dinyatakan Ilyas, bagaimana cara Ilyas membuktikan kebenarannya? Solusinya, rumus yang dinyatakan Ilyas tentu belum dapat dipercaya karena belum dibuktikan. Nah, agar Barkah dapat mempercayai rumus yang dikemukakan Ilyas, maka Ilyas harus membuktikan kebenaran rumus tersebut dengan menggunakan induksi matematika. Jadi untuk agar rumus yang dikemukakan Ilyas itu bisa dipercaya, maka kita bisa menggunakan induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian suatu pernyataan atau formula. Induksi matematika juga digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang-ulang sesuai dengan pola tertentu. Karena induksi matematika bisa digunakan untuk mengecek proses yang terjadi secara berulang dengan pola tertentu, maka kita bisa membuktikan deret bilangan menggunakan induksi matematika. Ini adalah permasalahan yang dikemukakan oleh Barkah tadi, di mana dia mempunyai kelereng, beberapa kantong kelereng yang berisi semuanya adalah bilangan ganjil yang berbeda. Jadi ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Kita tidak tahu berapa banyak jumlah kantong yang dimiliki oleh Barkah. Dan Ilyas mengemukakan bahwa jumlah semua ini, jumlah kelereng Barkah itu sama dengan kuadrat dari banyaknya kantong yang dimiliki oleh Barkah ini. Jadi kata Ilyas, jumlah ini itu sama dengan jumlah kantong dikuadratkan. Nah, karena rumus ini belum terbukti kebenarannya, maka kita bisa membuktikan dengan menggunakan
induksi matematika. Nah, untuk membuktikan ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan yang dinamakan langkah-langkah pembuktian. Yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk N sama dengan 1. Jadi, N yang ini akan kita ganti dengan 1. Ini namanya langkah basic atau basic step. Yang kedua, kita akan mengasumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Jadi pernyataan ini nanti bernilai benar apabila E-nya kita ganti dengan K. Dan yang terakhir, atau sering juga disebut dengan langkah induksi, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi N ini nantinya akan kita ganti dengan K tambah 1. Nah, sekarang kita akan coba buktikan. Langkah pertamanya atau basic step, kita akan mensubstitusikan nilai N dengan 1. Ya, jadi yang akan kita ganti adalah suku ke N-nya ini atau suku terakhirnya ini. Jadi 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2 akan kita ganti N-nya dengan 1 menjadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. 2 dikurangi 1, kan tadi 2 kali 1 sama dengan 2. 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. 2 dikurangi 1, 1 dan ini tetap 1. Ini sudah sama, berarti langkah pertamanya bernilai benar. Berikut langkah kedua, kita akan mengasumsikan bahwa apabila N ini kita ganti dengan K, maka pernyataan bernilai benar atau disebut juga dengan hipotesis. Jadi ini N-nya kita ganti dengan K. Jadi pernyataannya menjadi 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2K kurang 1 sama dengan K pangkat 2. Dan langkah terakhir atau disebut juga dengan langkah induksi atau pembuktian, kita akan membuktikan kalau ini benar, yang diasumsikan benar, maka jika N-nya kita ganti dengan K tambah 1, maka dia juga akan bernilai benar. Nah, jadi kita substitusikan nilai N dengan K ditambah 1, sehingga pernyataannya menjadi 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 2K kurang 1 yang ini, kemudian ditambah dengan 2, N-nya kita ganti dengan K tambah 1 dikurang 1 sama dengan N yang ini juga kita ganti dengan K tambah 1 dipangkatkan 2. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, lihat yang bagian ini 1 tambah 3, tambah 5, tambah 7, dan seterusnya sampai dengan tambah 2K tambah 1, itu sama dengan hipotesis ini. Sama dengan ini. Sehingga kita sederhanakan penulisan yang ini dengan K pangkat 2. Jadi kita tulis ini K pangkat 2 di sini. Ini kita sederhanakan penulisannya. Kemudian kita tambah dengan 2K tambah 2 kurang 1, ya. Ini kita kalikan 2K sama dengan 2K, 2 kali 1 sama dengan 2, dikurang 1. Nih, sama dengan, ini kita tulis K tambah 1 pangkat 2 berarti K tambah 1 dikali K tambah 1. Selanjutnya ini kita selesaikan, K pangkat 2 ditambah 2K tambah 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Ini kita kalikan K dikali K, K pangkat 2, K dikali 1. K dikali 1-nya K, 1 dikali K sama dengan K, 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga kita buka kurungnya menjadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 sama dengan K pangkat 2 tambah K ditambah K itu sama dengan 2K tambah 1. Ini sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti ini benar. Oke. Karena langkah pertama benar,
langkah kedua benar, ini hipotesisnya benar, kemudian asumsinya juga benar, pembuktiannya juga benar, ketiga-tiga langkah ini benar, sehingga pernyataan ini bernilai benar. Jadi, rumus yang dikemukakan oleh Ilyas tadi itu adalah benar. Contoh yang berikut. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2n tambah 1 sama dengan n pangkat 2 tambah 2n. Nah, langkahnya sama dengan langkah yang pertama tadi. Kita tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Kemudian kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Dan kita buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Langkah pertama untuk n sama dengan 1. Ini kita buktikan bahwa 2n tambah 1 sama dengan n pangkat 2 tambah 2n. Ini n-nya kita ganti dengan 1. Dia menjadi 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1. 2 kali 1 2 ditambah 1. 1 pangkat 2 1 ditambah 2 kali 1 2. Nah, hasilnya 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 juga 3. Sehingga ini pernyataan ini benar untuk n sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan k. Pernyataannya kita ubah menjadi 3 ditambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2n tambah 1 sama dengan n pangkat 2 tambah 2n. Kita ganti n-nya dengan k seperti ini dan kita asumsikan bahwa ini benar. Kemudian kita buktikan bahwa pernyataan juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Sehingga ini pernyataan ini kita ganti n-nya dengan k ditambah 1. Dia menjadi 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2k tambah 1 tambah 2k ditambah 1 ditambah 1 sama dengan k tambah 1 pangkat 2 tambah 2 dikali k tambah 1. Nah, kita lihat bahwa perhatikan bahwa ini garis yang ini itu sama dengan yang diasumsi, sama dengan ini. Oke. Ini bagian ini sama dengan ini ya. Nah, sehingga penulisannya kita sederhanakan menjadi, oh ya ini ada ya, ini kita tulis yang ininya saja, k pangkat 2 tambah 2k, kemudian ini kita tulis lagi, kita sambung lagi. Nah, oke, seperti ini. Oke. Jadi ini kita sederhanakan penulisannya. Kita ambil bagian pendeknya ini saja, kita tulis di sini. Kemudian yang ini kita sambungkan lagi. Oke. Selanjutnya ini kita selesaikan dengan aljabar biasa, operasi aljabar biasa. Jadi ini k pangkat 2. Sebenarnya Ibu hapus dulu ini. Oke. K pangkat 2 ditambah 2K yang ini ya, ditambah 2K ini, ditambah 2 kali 1, 2, ditambah 1 sama dengan K tambah 1 dipangkatkan 2 berarti dikali lagi dengan K tambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 2 dikali 1, 2. Berikut K pangkat 2 ditambah
2 ditambah 2K menjadi 4K. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian ini kita kali 1 dikali K. K pangkat 2. Kemudian K dikali K pangkat 2. K dikali 1. Oke, ini 2K ini didapat dari K dikali 1 ditambah 1 dikali K ini ya. Jadi langsung 2K, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 2K ditambah 2 yang ini kita tuliskan di sini. Oke. Berikut. K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 3 sama dengan K pangkat 2. Ini 2K ditambah 2K ini. 2K ini ditambah dengan 2K ini sama dengan 4K. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Karena kedua ruas ini sama ya, sehingga ini juga terbukti benar. Pernyataan ini terbukti benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, karena langkah asumsinya benar, langkah basicnya juga benar, basic step yang ini juga benar, ketiga-tiganya benar, sehingga pernyataan ini bernilai benar. Oke. Soal yang berikut, contoh yang berikut, buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar. Ini akan kita buktikan bahwa pernyataan ini benar dengan menggunakan 3 langkah tadi. Yang pertama, basic step, kita ubah ininya, suku terakhirnya ini, kita ubah N-nya menjadi 1, apakah dia sama sisi kiri dan kanannya. Kita lihat. Ini ternyata sama ya. Ini 1 sama dengan 1 sehingga untuk basic step-nya ini benar. Berikut kita asumsikan bahwa N sama dengan K-nya juga benar. Jadi pernyataan yang pertama ini kita ubah, di mana N-nya kita ganti dengan K ya. Dan kita asumsikan bahwa ini benar. Jadi langkah keduanya kita hanya mengasumsikan bahwa pernyataan ini benar. Kita tidak membuktikan. Karena ini adalah langkah hipotesis ya. Nanti langkah ketiganya kita akan buktikan bahwa N sama dengan K tambah 1-nya juga benar. Jadi pernyataannya kita ubah. Ini pernyataan soalnya. Nah, N-nya kita ganti dengan K ditambah 1. Sama seperti langkah yang tadi. Jadi yang ini kita sederhanakan penulisannya menjadi ini ya, menjadi ini. Nanti kita sederhanakan penulisannya menjadi ini. Jadi kita tulis di sini yang ini saja, 1/2 dikali 3K kurang 1, kemudian ini kita sambungkan di situ. Ya. Oke, kita tulis lagi di sisi kanannya. Sehingga ini kita bisa selesaikan dengan operasi aljabar biasa ya. Nah, ini 1/2 dikali 3K kurang 1 ditambah ini 3 dikali K, 3K, 3 dikali 1, 3. Kemudian dikurang 2. Kemudian ini 1/2 dikali 3 dikali K, 3K, 3 dikali 1, positif 3, 3 dikali, ini tidak dikali ya, ini langsung dikurang 1. Oke, hasilnya menjadi 1/2 dikali 3K kurang 1 ditambah 3K ditambah 3 kurang 2 itu 1 sama dengan 1/2 dikali 3K ditambah 3 kurang 1, 2. Lihat. Kemudian ini kita sederhanakan agar dia bisa dibagi 2. Maka kita ini bagi 1/2, tapi ini kita kali 2. Jadi 3-nya kita kali 2, 1-nya juga kita kali 2. Karena kalau ini dibagi 2 hasilnya tetap ini ya. Nah, sekarang kita kumpulkan 1/2-nya di sebelah kanan. Ternyata setelah kita buat seperti ini, 3K ditambah 6K itu 9K, dan min 1 ditambah 2 itu positif 1, tidak sama dengan 1/2 kali 3K tambah 2. Artinya yang di sebelah kiri ini tidak sama dengan di sebelah kanan, sehingga pernyataan ini salah. Nah, karena
langkah pertama benar, langkah keduanya asumsi benar, dan langkah ketiganya salah, maka pernyataan ini yang di dalam soal ini bernilai salah. Jadi kita buktikan bahwa ini tidak benar atau ini salah. Karena syarat pembuktian harus ketiga-tiganya benar, baru pernyataan bisa dikatakan benar. Oke. Simpulkan ya bahwa untuk membuktikan induksi matematika terhadap deret bilangan harus ditunjukkan yang pertama Pn atau pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, pernyataan benar untuk n sama dengan k, dan pernyataan n benar untuk n sama dengan k tambah 1. Berarti tidak boleh ada satu langkah yang salah. Ketiga-tiganya harus benar dulu, baru kita bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa pernyataan itu bernilai benar. Nah, sekian materi kita hari ini. Sebagai bahan latihan Anda di rumah, silakan Anda buat latihan soal 2 nomor. Yang pertama, buktikan bahwa jumlah n bilangan asli pertama adalah 1/2 n dikali n tambah 1. Yang kedua, buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Ini 3 ditambah 9 ditambah 13 dan seterusnya ditambah 4n kurang 1 itu sama dengan 2n pangkat 2 ditambah n. Jadi silakan Anda buat 2 nomor ini, kemudian Anda foto hasil pekerjaan Anda dan unggah di Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Jangan salah masuk kelas. Oke. Thank you for your attention. See you next time. Jaga kesehatan, tetap kuat dan semangat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.